Halo anak-anak, selamat pagi dan semoga hari ini kalian dalam kondisi sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Oke, baiklah. Langsung saja, untuk hari ini kalian akan mempelajari materi tentang jaringan hewan. Nah, sebelum kalian mengetahui tentang lebih lanjut materi jaringan hewan, kalian akan mengetahui terlebih dahulu tentang tujuan dari pembelajaran hari ini. Nah, kalian bisa melihat tujuan pembelajaran hari ini di samping ibu di sini. Tujuannya apa saja, kan itu adalah yang harus kalian ketahui. Nah, mungkin itu untuk tujuan pembelajaran hari ini, dan selanjutnya kalian bisa melihat dan menyimak apa sih jaringan hewan dan apa saja jenis-jenis dari jaringan hewan itu sendiri. Baiklah, semoga kalian bisa memahaminya. Terima kasih, selamat menyaksikan. Jaringan hewan. Marilah kita simak materi tentang jaringan hewan. Jaringan hewan terdiri dari 4 macam. 1. Jaringan epitel. 2. Jaringan otot. 3. Jaringan ikat. Dan yang keempat, jaringan saraf. Baiklah anak-anak, kita berlanjut ke jaringan epitel. Jaringan epitel adalah jaringan yang berfungsi melapisi dan membatasi rongga atau organ tubuh. Berikut adalah ciri-ciri dari jaringan epitel. Nah, jaringan epitel dibagi menjadi 2, yaitu jaringan epitel selapis dan jaringan epitel berlapis. Oke, berikut ada gambarnya juga anak-anak. Silahkan dicermati ya gambarnya. Baiklah anak-anak, kita lanjut ke perbedaan jaringan epitel. Nah, yang pertama, epitel pipis selapis, di mana letaknya di pembuluh darah, pembuluh limfa, dan lain sebagainya. Dan fungsinya untuk proses difusi dan filtrasi. Di sebelahnya ada gambarnya ya. Baiklah, yang kedua yaitu epitel pipih berlapis. Nah, terdapat di bagian jaringan yang melapisi rongga mulut, epidermis, esofagus, vagina, dan rongga hidung. Fungsinya untuk proteksi atau perlindungan. Dan yang ketiga, epitel kubus lapis, letaknya di permukaan dalam lensa mata, kemudian ada juga di bagian nefron ginjal. Kemudian di sini fungsinya sebagai proteksi, absorpsi, dan penghasil mukus. Yang keempat, epitel kubus berlapis, di sini letaknya di bagian saluran kelenjar minyak dan kelenjar keringat. Fungsinya sebagai pelindung. Kemudian yang terakhir, yang kelima, jaringan epitel silindris selapis. Nah, adanya di lambung, conjot usus, kelenjar pencernaan. Fungsinya untuk sekresi, absorpsi, dan proteksi. Kemudian kita ke jaringan otot. Jaringan otot adalah jaringan yang berfungsi menggerakkan organ tubuh. Ada 3 jenis otot, 1 otot polos, otot lurik, otot jantung. Nah, di sini kita lihat bentuk gambar dari jaringan otot. Perbedaan jaringan otot. Nah, kita lihat letak. Otot polos terletak pada bagian lambung, uterus, kantong urin, pembuluh darah, dan rahim. Kalau otot lurik melekat pada rangka. Dan kalau otot jantung terdapat pada dinding jantung. Nah, kalian bisa lihat semua perbedaan jaringan otot di bawahnya. Kemudian yang ketiga adalah jaringan ikat. Berfungsi untuk mengikat jaringan yang lain. Ada 2 jenis jaringan ikat. Yang pertama jaringan ikat padat, dan yang kedua adalah jaringan ikat longgar. Dilihat dari susunan selnya ya anak-anak. Baiklah, kita berlanjut ke bagian yang keempat, yaitu jaringan saraf. Berfungsi untuk menerima dan meneruskan impuls atau rangsangan dari sel saraf satu ke sel saraf lain. Nah, berikut ada gambarnya. Jaringan saraf di sini bagian-bagiannya ada dendrit, badan sel, nukleus, selubung mielin, sel Schwann, nodus Ranvier, dan sinapsis. Oke, bagaimana anak-anak? Semoga kalian paham dengan penjelasan dari video yang sudah ibu siapkan, yang sudah ibu tampilkan tadi. Nah, untuk selanjutnya adalah kalian akan mengikuti yaitu ujian tengah semester atau penilaian tengah semester yang akan ibu buatkan soalnya. Dan untuk penjelasan kali ini mungkin itu saja. Sekian dari ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.